kasih Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu, sehingga tatkala kami baca firman Tuhan, kami lebih lagi mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami ucap syukur Tuhan pada pagi ini, dan kami baca firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Renungan Harian Air Hidup. Terjebak dalam penyembahan berhala. Disadu dari Renungan Harian Air Hidup edisi 31 Januari 2021. Bacaan 1 Tawarik 10 ayat 1-4. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. 1 Tawarik 10 ayat 13. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Mereka menjadi objek curahan kasih Tuhan. Meski selalu mengecap kebaikan Tuhan dan pertolongannya, mereka suka sekali memberontak terhadap Tuhan dan tidak lagi setia kepadanya. Salah satu contoh perbuatan mereka yang menyakiti hati Tuhan adalah ketika diperhadapkan dengan masalah. Tidak lagi meminta petunjuk kepada Tuhan, tapi malah meminta petunjuk kepada peramal. Padahal Tuhan sudah memperingatkan dengan keras. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anak laki-lakinya atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ulangan 18 ayat 10-11. Saul selaku pemimpin Israel justru melanggar peringatan Tuhan ini. Ketika orang Filistin berpegang melawan orang Israel, Saul mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan saat takut, Saul bukannya mencari Tuhan dan meminta pertolongan kepadanya, tapi justru melakukan kesalahan yang sangat fatal dengan meminta petunjuk kepada seorang perempuan pemanggil arwah. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka akulah Tuhan. Imamat 19 ayat 31. Mempercayai arwah, peramal, dukun atau orang pintar artinya kita menajiskan diri dengan berhala dan bersepakat dengan kuasa gelap atau iblis. Banyak orang yang lebih percaya kepada dukun, peramal atau paranormal daripada kepada Tuhan. Ketika usaha atau bisnis sedang sepi, ketika belum mendapatkan jodoh, supaya karir cepat menanjak, orang rela mengeluarkan uang untuk meminta petunjuk kepada dukun, arwah, atau paranormal, agar mendapatkan pertolongan secara instan. Mereka tidak sadar bahwa saat itu pula mereka sedang masuk dalam perangkap dan jerat dari kuasa kegelapan. Penyembahan berhala adalah suatu dosa besar dan kekejian di mata Tuhan. Puji Tuhan ya. Pada pagi ini Tuhan mengingatkan kita kembali supaya kita jangan percaya kepada ilah-ilah yang lain ya. Tuhan tidak suka kalau kita menyembah kepada yang lain, atau kepada dukun, atau kepada penyembah berhala lah. Itu yang paling Tuhan tidak suka. Tadi jelas kita dengar, yaitu Saul, tatkala dia mengalami gelombang, dia datang kepada yaitu arwah-arwah yang lain. Dia menyembah kepada Tuhan yang lain, sehingga Tuhan menegur dia ya. Jadi pada pagi ini janganlah kita datang kepada penyembah berhala, tapi marilah kita selalu datang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah kita selalu berserah kepada Tuhan dan minta pertolongan kepada Tuhan ya. Tadi jelas kita baca firman Tuhan ya, tatkala bangsa Israel yaitu dia mengalami pencobaan, dia mulai bersungut-sungut, dia mulai datang kepada Allah-Allah yang lain. Tapi pada pagi ini Tuhan mengingatkan kita sebagai orang Kristen, marilah kita selalu berharap kepada Tuhan saja ya. Karena Tuhan itu tidak pernah mencobai umatnya, tidak pernah membiarkan kita susah, asal kita mau setia datang kepada Tuhan ya. Banyak yang kita mengalami gelombang, masalah, jangan kita mau ditipu dayakan si iblis ya. Marilah kita selalu berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah punya segala-galanya ya. Apapun
ada beserta dengan Tuhan ya, yaitu kesehatan, kekuatan, berkat, semuanya ada di dalam Tuhan. Asalnya kita percaya sungguh, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, Dia pasti memberikan itu kepada kita. Asalnya kita setia dan kita tetap berharap kepada Dia. Ini yang dari Mama. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum. Ya, dikatakan tadi kalau kita menyembah berhala, Tuhan paling penting, Tuhan paling besar. Jadi kalau kita meminta jodoh, minta karir, jangan kita pergi kepada roh paranormal atau dukun. Tuhan paling tidak suka itu. Tapi marilah kita tuju kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan agar kita diberi jalan keluar. Apa yang kita minta pasti akan diberikan kepada kita. Juga dari saya sekian, terima kasih. Jadi jika kita datang ke dukun itu adalah sebuah kebencian di mata Tuhan. Tuhan paling tidak suka jika kita berlaku seperti itu. Jika kita mengalami masalah kehidupan, masalah ekonomi, masalah karir, masalah jodoh atau apapun itu, marilah kita datang kepada Tuhan, berdoa, sujud kepadanya. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Jika kita datang kepada paranormal atau dukun, itu sudah mengandalkan kekuatan sendiri, dan kita tidak percaya bahwa adanya Tuhan itu nggak berguna gitu. Marilah tetap kita mengandalkan Tuhan sampai akhir hidup kita agar Tuhan senang kepada kita. Jika kita menyembah berhala, kalau kita pengen mendapat jodoh, mendapat harta, menyembuhkan sakit, kita jangan datang ke tempat penyembahan berhala. Kita datang ke Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, sembuhkan sakit di Tuhan, berikan aku jodoh. Kita berdoa kepada Tuhan apa yang kita minta, pasti Tuhan akan menuruti. Tapi dijawab doanya, suatu saat akan dijawab Tuhan. Terima kasih atas semua pendapat tentang firman Tuhan hari ini. Yaitu bahwa intinya di sini bahwa Tuhan itu adalah tidak mau diduakan karena Dia bercemburu. Maka di sini dikatakan di dalam 1 Tawarik 10 ayat 13 dikatakan di sini, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah-arwah. Jadi di sini ada pihak ketiga yang diminta oleh si Saul. Bahkan si Saul dikatakan di sini mati. Berarti si Saul mati di sini bukan di dalam Tuhan, karena dia sudah berselingkuh. Padahal dia kan raja yang dipilih oleh Tuhan, tapi dia nggak setia. Dalam hal ini kesetiaan kita yang perlu, karena setiap arwah-arwah yang kita minta, apakah itu dari dukun, apakah dari paranormal, itu pasti meminta tumbal. Tumbal itu nyawa. Apakah itu diri kita sendiri, apakah harta kita, apakah keluarga kita, atau bahkan orang yang paling kita kasihi. Jadi Tuhan itu sangat tidak setuju kalau kita sebagai seorang Kristen yang sudah diberikan suatu anugerah, yaitu pertolongan daripada Tuhan Yesus, bahwa dengan darahnya yang suci, darahnya yang kudus telah Dia berikan untuk menebus kita. Itulah anugerah yang paling berharga dalam hidup manusia yang percaya kepadanya. Jadi makanya dia kalau diduakan, dia sangat cemburu. Jadi Tuhan itu sangat marah kalau ketika kita mendua hati terhadap ilah-ilah lain, akan taruhannya itu pasti nyawa. Demikian firman Tuhan. Semoga kita melakukan firman ini dalam setiap kehidupan kita menjadi nyata
apapun kejadiannya, biarlah kita hanya pasrah kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa, kita tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami telah sharing tentang firman-Mu, tentang Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau cemburu Tuhan apabila kami mendua hati. Tetapi Tuhan, ajarilah kami dengan Roh-Mu yang suci, supaya kami tetap hanya percaya kepada Tuhan. Karena di luar Tuhan kami tidak dapat apa-apa, bahkan kami akan kehilangan nyawa kami sendiri, sehingga kami nantinya akan masuk neraka Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dengan kondisi apapun ya Tuhan, kami beriman setia kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah Tuhan telah berkorban untuk kami, umat yang berdosa Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kepintaran kami, bukan karena kejeniusan kami Tuhan, tapi karena anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami secara cuma-cuma. Terima kasih Tuhan untuk keluarga saya semua Tuhan, Kau berkati untuk firman ini Tuhan, mulai dari anakku yang paling tua sampai si Godang Tuhan, Rigo sampai si Godang. Serahkan semua anak ke dalam tangan-Mu, di mana juga mereka berada. Tuhan berkati yang sudah bekerja, Tuhan berkati yang sudah berkeluarga. Yang belum bekerja, Tuhan berkati, berikan pekerjaan yang terbaik Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang belum married, Tuhan yang menunjukkan jodohnya yang terbaik untuk kehidupan mereka. Kami sebagai orang tua, berkati kami Tuhan, beri kami hikmat bijaksana, beri kami kekuatan, berkati pekerjaan kami di rumah ini, berkati pekerjaan saya di luar ya Tuhan, sehingga Tuhan semuanya menjadi penuh dengan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, yang sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Kami berdoa juga untuk para tetangga kami, berkati tetangga kami Tuhan, berkati keluarga kami juga, teristimewa mama saya dan mertua saya dan seluruh keturunannya Tuhan, berkati dimanapun berada. Kalau orang tua kami panjang umur, tapi berikan sehat ya Tuhan, itu kami imani itu dalam kehidupan. Nama Tuhan, bangsa kami, bangsa Indonesia, berkati Tuhan presiden kami, Presiden Jokowi dan wakil presiden kami, Ma'ruf Amin, dan seluruh para menterinya Tuhan, pejabat negara. Biarlah bangsa kami, bangsa yang takut akan Tuhan dan bangsa yang bertobat, sehingga Tuhan negara ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya, amin.